Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil percobaan kami yang LKPD-nya sudah kami susun sebelumnya, yaitu judulnya Gerak Parabola. Adapun anggota kelompoknya itu terdiri dari saya sendiri, Muhallada, kemudian Sadliawan Nur, kemudian Anissa, Suleha Vina, dan Yulita Vensi Benedikta, dan juga Labarito. Ya, adapun tujuan percobaan kali ini yang pertama itu adalah menganalisis hubungan antara sudut elevasi dengan jangkauan maksimum benda pada gerak parabola. Yang kedua adalah menganalisis hubungan antara kecepatan awal dengan jangkauan maksimum pada gerak parabola. Dan yang terakhir, mampu memformulasikan jangkauan maksimum dari gerak parabola. Adapun rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan tujuan percobaan yang pertama adalah bagaimana hubungan antara sudut elevasi dengan jangkauan maksimum benda pada gerak parabola. Yang kedua, bagaimana hubungan antara kecepatan awal dengan jangkauan maksimum pada gerak parabola. Dan yang terakhir, bagaimana formulasi jangkauan maksimum dari gerak parabola. Ya, sebelumnya ya gerak parabola itu merupakan gerakan suatu benda yang membentuk lintasan parabolik. Ya, selanjutnya itu rumusan hipotesis yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah yang disimpulkan dari teori, landasan teori. Yang pertama adalah sudut elevasi berbanding lurus dengan jangkauan maksimum, kemudian kecepatan awal berbanding lurus dengan jangkauan maksimum, dan formulasi jangkauan maksimum pada gerak parabola, ya seperti pada percobaan yang tertulis di PowerPoint. Kemudian selanjutnya identifikasi variabel akan dijelaskan oleh Slehafina. Ya, selanjutnya adapun variabel-variabel pada percobaan ini. Yang pertama, pada kegiatan 1 ada pengaruh sudut elevasi terhadap jangkauan maksimum, yaitu variabel manipulasi di mana variabel ini merupakan sudut elevasi. Dan yang kedua, variabel kontrol, di mana ketinggian dan sudut kemiringan bidang. Dan yang ketiga, ada variabel respon, yaitu ada jangkauan terjauh. Dan pada kegiatan kedua, ada yaitu pengaruh kecepatan awal terhadap jangkauan maksimum. Variabel yang pertama yaitu variabel manipulasi, di mana ketinggian, variabel kontrol, sudut elevasi, dan sudut kemiringan bidang. Dan yang ketiga, variabel respon, yaitu jangkauan terjauh. Nah, pada kegiatan pertama, definisi operasional variabel. Variabel manipulasi sudut elevasi merupakan sudut yang dibentuk pada triplek menggunakan busur derajat dengan memanipulasi besar sudut dengan satuan derajat. Dan yang kedua, variabel kontrol, ketinggian, di mana merupakan ketinggian bidang miring sebagai tempat bola digelindingkan yang diukur menggunakan mistar dengan satuan sentimeter. Adapun suatu kemiringan bidang adalah sudut yang dibentuk pada bidang miring menggunakan busur derajat sebesar sudut 45 dengan satuan derajat. Nah, untuk variabel respon, yaitu jangkauan terjauh, adalah jarak terjauh bola setelah dilepaskan dari bidang miring yang diukur dengan mistar dengan satuan sentimeter. Nah, pada kegiatan kedua ini, yaitu ada pada pengaruh kecepatan awal terhadap jangkauan maksimum. Untuk yang pertama, variabel manipulasi, di mana ketinggian merupakan ketinggian bidang miring sebagai tempat bola digelindingkan yang diukur dan dimanipulasi setiap pengambilan data menggunakan mistar dengan satuan sentimeter. Nah, untuk variabel kontrol ada sudut elevasi, adalah sudut yang dibentuk pada triplek menggunakan busur derajat besar sudut sebesar 30 dengan satuan derajat. Nah, untuk suatu kemiringan bidang adalah sudut yang dibentuk pada bidang miring menggunakan busur derajat sebesar 25 dengan suatu satuan derajat. Nah, yang terakhir ada variabel respon.
di mana pada variabel respon kita menggunakan jangkauan terjauh adalah jarak terjauh bola setelah dilepaskan dari bidang miring yang diukur dengan mistar dengan satuan sentimeter. Nah, itulah tadi variabel yang digunakan pada percobaan ini. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini pertama itu bola kelereng 1 buah, busur derajat 1 buah, mistar 1 buah, triplex 12 kali 3 cm 1 buah, meja 1 buah, bidang miring 1 buah, dan penyangga 3 buah. Prosedur kerja pada kegiatan pertama yang itu pengaruh sudut elevasi terhadap jangkauan maksimum. Yang pertama itu merangkai alat dan bahan seperti pada gambar. Yang kedua, mengatur posisi bidang miring pada sudut 45 derajat dan jarak antara bidang miring dengan triplex itu sebesar 5 cm. Yang ketiga, mengukur sudut yang dibentuk oleh papan triplex. Selanjutnya, menempatkan bola pada ketinggian 20 cm pada bidang miring, kemudian melepaskan sehingga bola bergerak menggelinding dan meluncur hingga ke papan triplex dan membentuk gerak parabola. Yang kelima, mengukur jangkauan yang ditempuh oleh bola. Yang keenam, mengulangi langkah 3, 4, dan 5 dengan mengubah ukuran penyangganya sampai diperoleh hasil pengukuran dan mencatat hasil pengukuran pada tabel hasil pengukuran. Kegiatan kedua itu pengaruh kecepatan awal terhadap jangkauan maksimum. Yang pertama dilakukan itu menggunakan penyangga yang paling pendek dengan rangkaian yang sama pada kegiatan pertama tanpa mengubah sudut kemiringan bidang miringnya. Yang kedua, mengukur sudut kemiringan triplex. Yang ketiga, menempatkan bola pada ketinggian 10 cm pada bidang miring, lalu melepaskan sehingga bola bergerak menggelinding dan meluncur hingga ke papan triplex dan membentuk gerak parabola. Yang keempat, mengukur jangkauan yang ditempuh oleh bola. Yang kelima, ulangi langkah 3 dan 4 dengan menempatkan bola pada ketinggian 20 cm dan 30 cm, lalu catat hasilnya pada tabel hasil pengamatan. Nah, selanjutnya yaitu hasil pengamatan. Pada kegiatan pertama dilakukan pengamatan pengaruh sudut elevasi terhadap jangkauan maksimum dengan variabel kontrol ketinggiannya yaitu 76 cm, kemudian sudut kemiringan bidang sebesar 45 derajat. Nah, pada tabel 1 disajikan sudut elevasi yang berbeda, kemudian dianalisis sehingga didapat sin 2 theta dengan jangkauan terjauh sebagai berikut. Kemudian pada kegiatan 2 yaitu pengamatan pengaruh kecepatan awal terhadap jangkauan maksimum dengan variabel kontrolnya yaitu sudut elevasi sebesar 30 derajat, kemudian sudut kemiringan bidang sebesar 25 derajat. Adapun pada tabel dihasilkan ketinggian yang dimanipulasi, kemudian diperoleh jangkauan terjauh sebagai berikut. Nah, untuk analisis datanya itu yang pertama itu memplot grafik hubungan antara sudut elevasi terhadap jangkauan maksimum. Nah, di sini itu yang sudut elevasinya itu sin 2 theta. Nah, dari data ini, dari grafik ini diperoleh dari data yang diperoleh di sini, di mana sin 2 theta dianalisis terlebih dahulu dari sudut elevasi theta yang diperoleh dari hasil pengukuran, yang kemudian diplotkan dalam bentuk grafik. Nah, kemudian untuk analisis kedua yaitu grafik hubungan antara kecepatan awal terhadap jangkauan maksimum. Nah, kecepatan awal di sini itu diinterpretasikan dengan ketinggian, di mana hubungannya itu berdasarkan persamaan gerak menggelinding yang diturunkan terlebih dahulu sebelum praktikum, yaitu V kuadrat sama dengan 2GH per 1 tambah K, di mana V kuadrat ini sebanding dengan H, di mana sehingga kecepatan awal dari bola tadi saat sampai ke bagian dasar bidang miring itu dianggap sebagai kecepatan akhir dari gerak menggelindingnya, sehingga kecepatan akhir gerak menggelinding itu dianggap sebagai kecepatan awal dari gerakan parabolanya, karena selama bidang datar dianggap dia bergerak secara konstan sampai kepada bidang yang akan membuat bola tersebut bergerak secara parabolik.
Nah, untuk hubungannya sendiri itu dapat dilihat seperti berikut dalam grafik. Nah, selanjutnya untuk kegiatan ketiga itu untuk analisis ketiga yaitu formulasi matematis hubungan antara sudut elevasi terhadap jangkauan maksimum dan hubungan antara kecepatan awal terhadap jangkauan maksimum. Nah, untuk yang pertama, hubungan antara sudut elevasi terhadap jangkauan maksimum dapat dilihat dari grafik pertama, di mana dari grafik ini dilihat bahwa hubungan antara sudut elevasi dan jangkauan maksimum itu menghasilkan grafik yang linear, yang artinya berbanding lurus, di mana sin 2 theta itu sebanding dengan x max. Nah, dapat ditulis bahwa x max sebanding dengan sin 2 theta. Nah, untuk yang kedua yaitu hubungan antara kecepatan awal terhadap jangkauan maksimum itu dapat dilihat dari grafik yang kedua. Nah, di mana di sini terlihat bahwa jangkauan maksimum dan ketinggian itu memiliki hubungan yang linear seperti yang tergambar pada grafik. Nah, sehingga dapat ditulis bahwa x max sebanding dengan ketinggiannya. Nah, karena seperti definisi awal tadi bahwa ketinggian itu menginterpretasikan kecepatan awal kuadrat. Nah, sehingga dari kedua hubungan ini diperoleh bahwa hubungan antara kecepatan awal dan jangkauan maksimum itu adalah berbanding lurus. Nah, di mana kecepatan awal di mana jangkauan maksimum itu sebanding dengan kecepatan awal kuadrat. Nah, selanjutnya berdasarkan hubungan matematis yang diperoleh di nomor 3, berikan formulasi jangkauan maksimum berdasarkan analisis dimensi. Nah, seperti yang diperoleh di nomor 3 yaitu x max sebanding dengan P0 kuadrat dan x max sebanding dengan sin 2 theta. Sehingga secara keseluruhan x max ini sebanding dengan P0 kuadrat sin 2 theta. Nah, berdasarkan analisis dimensinya di mana x max ini adalah dimensi panjang atau L. Nah, kemudian untuk P0 kuadrat ini itu dimensinya adalah panjang dibagi dengan dimensi waktu atau meter per second yang dimensinya itu adalah L dan T pangkat minus 1. Nah, karena di sini dia merupakan fungsi kuadrat, sehingga dimensinya juga kuadratik. Nah, sehingga dianalisis menghasilkan persamaan seperti ini. L sebanding dengan L kuadrat, T pangkat minus 2. Nah, kedua nilai dimensi panjang ini bisa saling mematikan, sehingga ruas kanan membutuhkan dimensi L T pangkat minus 2. Nah, agar tanda sebanding ini bisa berubah menjadi sama dengan, maka ruas kanan membutuhkan konstanta berdimensi L pangkat minus 2 T. Nah, agar kedua nilainya ini satu. Nah, yang merupakan konstanta seper G atau G pangkat minus 1. Nah, sehingga persamaan hubungan yang diperoleh dari analisis nomor 3 dapat ditulis bahwa X max sama dengan P0 kuadrat sin 2 theta per G. Untuk kesimpulan yang didapat, pertama, sinus dari 2 kali sudut elevasinya berbanding lurus dengan jangkauan maksimum benda yang dapat dicapai pada gerak parabola. Yang kedua, kuadrat kecepatan awal benda berbanding lurus dengan jangkauan maksimum benda yang dapat dicapai pada gerak parabola. Ketiga, persamaan jangkauan maksimum X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.